selamat malam Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Bu Rahma. Bu Rahma sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik seperti biasanya. Gimana nih Pak? Katanya ada yang ingin dibahas sama-sama dengan saya. Apaan tuh Pak? Ya, mohon maaf ini Bu, kebetulan ya ada sedikit yang saya mau bincang-bincangkan dengan Bu Rahma terkait dengan sedikit masalah atau kendala saya dalam mengajar di kelas 11 IPS 1, di mana saat ini sudah 2 kali ini saya masuk di kelas itu mengajar, ribut terus kerjanya Bu. Suka mengganggu teman-teman yang lain, kemudian ada yang suka jalan, ada yang suka berteriak. Sampai akhirnya saya tegur mereka, saya sampaikan kepada mereka bahwa jangan mengganggu temannya. Tapi tetap mereka juga ya mungkin 1-2 menit ketika saya sudah tegur begitu kembali lagi berulah. Jadi kira-kira gimana ya Bu ya, apa yang saya harus lakukan supaya anak-anak saya di kelas itu bisa kembali seperti semula kalau belajar. Baik. Jadi yang saya garis bawahi di sini sepertinya permasalahannya di kurangnya minat belajar anak-anak karena mungkin hilang fokus dan ada beberapa siswa yang ribut, mengganggu dan lain-lain sebagainya. Begitu ya Pak? Iya Bu, betul sekali Bu. Ini yang membuat saya pusing sehingga tujuan pembelajaran yang saya ingin capai tidak tercapai karena ya begitulah. Ya seharusnya kita fokus mengajar, seharusnya bisa membuat anak-anak lebih aktif belajar, tapi akhirnya tidak bisa aktif belajar karena mereka pada ribut. Oke. Dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang ingin dicapai Pak? Ya, dari percakapan kita hari ini Bu, saya berharap sekali sih artinya saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi di kelas bersama anak saya. Saya berharap anak-anak saya bisa kembali belajar secara aktif di kelas bersama teman-teman yang lain. Bisa Pak digambarkan lebih secara deskripsi lagi, lebih jauh lagi situasi seperti apa yang Bapak inginkan dari anak-anak di kelas Bapak? Ya, saya sebenarnya berharap sekali Bu, anak-anak saya lebih aktif, lebih proaktif di dalam kelas. Saya sebenarnya berusaha untuk memberikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, tapi sampai detik ini anak-anak juga masih belum aktif, masih sering terjadi gangguan di dalam kegiatan proses pembelajaran yang mereka lakukan. Nah, sementara saya berharap bahwa dalam pembelajaran itu nantinya saya bisa memberikan yang siswa-siswa saya bisa belajar lebih aktif lagi, lebih menekankan kerjasama dan kolaborasi di antara mereka, dan tujuan pembelajaran saya ingin capai itu betul-betul bisa terwujud. Seperti itu Bu. Menurut Bapak kira-kira konsep belajar seperti apa yang bisa dilakukan agar betul-betul keinginan yang seperti Bapak inginkan bahwa pembelajaran berpusat pada siswa atau lebih fokus pada siswa, seperti apa Pak kira-kira yang bisa dilakukan untuk melakukan konsep pembelajaran seperti ini? Sebenarnya Bu, saya punya solusi. Saya punya ada di kepala saya Bu, bahwa mungkin saya harus lebih memahami siswa saya di kelas. Saya harus lebih memahami minat yang tidak minat dari anak didik saya. Saya harus lebih memahami gaya belajar mereka sehingga nantinya mereka betul-betul bisa belajar dengan baik berdasarkan minat yang mereka miliki. Karena mungkin selama ini Bu, saya menyamaratakan anak-anak di kelas sehingga mungkin ada yang bosan belajar karena semua anak sama di mata saya mungkin dalam proses pembelajaran. Jadi saya berharap nantinya saya bisa mengajar anak-anak sesuai dengan minat dan bakat mereka. Seperti itu Bu. Berarti mencari metode pembelajaran yang lebih menekankan kepada minat dan bakat anak ya. Seperti itu ya maksudnya Pak ya? Iya Bu. Kenapa kira-kira Pak memilih konsep itu? Karena saya melihatnya Bu bahwa mungkin anak-anak bosan belajar di kelas karena
saya memberikan misalnya tugas atau lembar kerja yang semua siswa sama dalam hal melaksanakan atau mengerjakan LKPD yang saya bagikan. Nah, saya berharap nanti di sini anak-anak itu menyelesaikan pekerjaan itu sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan gaya belajar mereka, Bu, sehingga itu bisa betul-betul bisa dicapai. Kita inginkan bersama jalan kelas. Selain itu Pak, apa ada metode-metode lain lagi yang terpikirkan oleh Bapak untuk bisa membangkitkan lagi semangat belajar anak-anak ini? Ya mungkin Bu, saya juga karena kebetulan saya mengajar pelajaran ekonomi, Bu, jadi saya mungkin bisa membawa anak-anak ke pasar untuk melihat, memantau pasar, supaya nanti pada saat mereka di lapangan, mereka bisa melihat langsung kondisi pasar, kondisi lapangan yang kemudian mereka dihubungkan dengan pelajaran yang mereka pelajari di sekolah, di kelas. Sehingga mungkin dengan saya mengajak anak-anak keluar, mereka semakin termotivasi dan merasa semakin bergairah untuk belajar. Dan mereka mengatakan wah ternyata ekonomi itu menyenangkan karena tidak hanya di kelas, tetapi mereka bisa langsung terjun ke lapangan untuk melihat misalnya pasar, contoh misalnya saya bawa ke Indomaret untuk mengetahui bagaimana mereka belajar mempelajari tentang pasar. Pasar tidak sempurna seperti itu, Bu. Jadi pada dasarnya konsepnya langsung terjun ke lapangan ya Pak ya. Jadi untuk membuat anak-anak fokus seperti itu ya Pak ya. Oke, bagus sekali ya. Sejauh ini pencerahannya apa kira-kira yang sudah didapatkan nih Pak? Iya Bu, jadi saya berharap nanti anak-anak saya dengan dua hal ini kemudian bisa merubah pola pikir mereka dan membuat mereka semakin senang belajar. Tetapi saya juga ada hal lain, mungkin saya akan mengajak anak-anak saya untuk berdiskusi secara tatap muka bagi anak-anak yang biasa bermasalah. Kemudian saya juga memberikan ruang kepada mereka untuk melihat atau memantau kelas yang anak-anaknya cukup aktif, sehingga sehingga terbuka pikiran mereka untuk melakukan hal-hal yang positif untuk dirinya, dan mereka bisa menyadari bahwa apa yang mereka lakukan selama ini itu salah, misalnya sudah ribut di dalam kelas. Oke, ada metode diskusi juga ya, saya tangkap dari Bapak tadi sepertinya ada metode diskusi juga. Oke, bagus sekali ya, saya sangat senang mendengarnya. Sekarang Pak, kira-kira nih rencananya Bapak akan mulai dari mana dulu nih? Konsep yang Bapak tadi jabarkan itu kira-kira mau mulai dari mana dulu? Oke, mungkin yang pertama sekali saya harus lakukan dulu adalah bagi anak-anak yang bermasalah di kelas itu saya ajak berbincang-bincang bersama, menggali potensi, menggali masalah yang mereka miliki, sehingga nanti anak-anak bisa menyadari kesalahan itu sendiri. Yang kedua, bahwa saya harus betul-betul memberikan ruang kepada anak-anak untuk belajar di kelas, sehingga mereka betul-betul merasa terpenuhi kebutuhan mereka ketika mereka dalam proses pembelajaran di kelas. Oke, menarik sekali ya Pak ya. Apakah ada rekan kerja atau rekan sejawat yang bisa diajak saling berkolaborasi Pak untuk konsep yang Bapak tadi jabarkan? Oh iya, untuk masalah anak-anak yang biasanya ribut di kelas Bu, mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru BK. Tetapi untuk misalnya melakukan kunjungan di pasar supaya anak-anak lebih tertarik untuk belajar, mungkin saya akan mengajak rekan guru ekonomi saya untuk berkolaborasi dalam hal menerapkan pembelajaran kontekstual melalui kegiatan survei di lapangan, Bu. Oke, menarik sekali ya Pak ya. Iya, kita masuk di target Pak. Kira-kira nih Pak ya, target tercepat terlaksana konsep ini kira-kira kapan Pak? Kalau untuk kegiatan merubah pola pikir anak-anak ini mungkin melalui diskusi-diskusi kecil, bekerja sama dengan guru BK, mungkin targetnya minggu depan Bu. Insya Allah saya akan mulai membuktikan bahwa anak-anak sudah mulai aktif di kelas untuk kegiatan kegiatan pembelajaran di kelas yang lebih menarik lagi.
Tetapi untuk kegiatan survei di lapangan mungkin saya akan melakukan tetap di minggu depannya, tetapi di jam pertemuan berikutnya, karena saya dalam satu minggu Bu ada 2 kali mengikuti di kelas itu. Jadi untuk pertemuan pertama di minggu depan itu saya akan mencoba untuk membangun kolaborasi berdasarkan minat dari mereka, dan untuk survei di lapangan insya Allah pada pertemuan berikutnya di minggu itu. Oke. Jadi 1 minggu ya Pak ya, progresnya itu mungkin sudah bisa dilihat ya 1 minggu ya. Jadi saya berharap nih Pak ya 1 minggu ke depan itu kita bisa ketemu lagi atau kita bisa berbincang-bincang lagi untuk membahas bagaimana nih progresnya atau hasilnya yang tadi Bapak jabarkan. Bisa ya Pak ya? Oh, insya Allah setelah pertemuan kedua Bu, setelah pertemuan kedua di minggu depan itu, insya Allah saya akan mencoba bertemu kembali dengan Bu Rahma dan menceritakan tentang perkembangan anak saya, kemudian perubahan yang mereka lakukan, dan mereka merasa, saya yakin suatu saat nanti Ibu Rahma akan tahu bahwa minggu depan Ibu Rahma akan tahu bahwa anak-anak itu sangat senang belajar. Saya yakin gitu Bu. Anak-anak merasa sangat senang dan anak-anak mendapatkan nuansa baru dalam belajar, sehingga mereka betul-betul mengatakan bahwa ternyata belajar ekonomi mengasihkan. Luar biasa Pak. Saya jadi penasaran, tidak sabar menunggu hasil progresnya Bapak untuk 1 minggu ke depannya. Oke, saya tunggu ya Pak ya. Amin Bu, amin. Kita bincang-bincangnya lagi ya, karena waktu kita sudah semakin dekat ya Pak ya. Jadi terima kasih banyak loh Pak ya sudah bercoaching dengan mau di-coaching oleh saya. Saya sudah dibagi pengalaman, saya sudah dibagi ilmu atau pengalaman dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini ada manfaatnya, dan terima kasih sharing-sharingnya, pengalamannya. Sampai ketemu lagi dan tetap semangat ya Pak ya. Ya, saya juga berterima kasih banyak Rahma telah dibantu untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan persoalan anak-anak saya di kelas. Mudah-mudahan dengan solusi yang saya dapatkan tadi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Rahma sampaikan ke saya betul-betul bisa membawa perubahan di kelas saya. Anak-anak bisa semakin senang belajar, kemudian anak-anak juga merasa bahwa ternyata pembelajaran ekonomi itu tidak monoton, tetapi bisa dengan berbagai cara untuk lebih memahami lagi tentang ilmu ekonomi. Ya, terima kasih Bu Rahma, dan mudah-mudahan ini betul-betul saya bisa laksanakan dan kita bisa melihat hasilnya di kemudian hari. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Selamat malam, dan bagaimana kabar ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Pak. Aduh, mohon maaf ini Bu Rahma. Alhamdulillah baik. Kalau saya lihat mukanya Bu Rahma kayaknya ada sedikit beban ya. Kira-kira mungkin ada masalah yang ingin dibahas bersama saya. Boleh ditahu Bu? Iya, wah sepertinya masalah saya terlihat di muka saya ya Pak ya. Betul sekali Pak, ada sesuatu yang ingin saya sharing-sharing dengan Bapak malam hari ini. Begini Pak, kebetulan saya di sekolah ada pada posisi bagian kesiswaan. Ada sesuatu yang mengganjal di saya mengenai kondisi di sekolah, yaitu tentang kurangnya minat peserta didik saya terhadap eskul-eskul, mengikuti eskul-eskul yang ada di sekolah. Jadi kebetulan eskul-eskul di sekolah saya itu ada beberapa Pak. Tapi yang saya lihat selama ini yang banyak peminatnya itu cuma pramuka saja Pak. Sementara eskul-eskul yang lain ini kok seperti mati suri Pak. Saya kira-kira bagaimana nih Pak pencerahannya biar ada solusi untuk hal ini Pak. Oh iya, kita tangkap apa yang Bu Rahma lagi keluhkan ini ya. Jadi terkait dengan masalah ekstrakurikuler yang tidak ya. Jadi di sekolah Ibu Rahma sekarang ini mungkin hanya pramuka saja yang cukup aktif, yang lainnya itu pada patung semua, atau mungkin bukan patung sih, tapi agak kurang dari anggota-anggota yang bergabung di ekstrakurikuler itu ya.
Iya. Ini saya berharap Pak, saya menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan di sekolah saya mengenai eskul ini. Bagaimana caranya biar anak-anak itu lebih banyak minatnya kepada eskul-eskul yang lain. Jadi bukan cuma pada pramuka, tetapi mereka menyadari bahwa pembinaan karakter melalui eskul ini itu sangatlah penting. Jadi tidak cuma dengan mengikuti eskul pramuka, tapi eskul-eskul yang lain juga itu memiliki kelebihan masing-masing sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Begitu Pak. Oh iya. Oh jadi Bu Rahma menginginkan semua ekstrakurikuler itu bisa aktif seperti pramuka ya? Iya Pak. Iya Ya, Pak. jadi saya mau bertanya kepada Bu Rahma, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga ekstrakurikuler lain itu tidak lebih aktif dibandingkan dengan ekstrakurikuler pramuka, Bu? Oh iya. Kalau saya membaca situasinya, mungkin anak-anak ini atau siswa ini kurang meminati eskul-eskul yang lainnya ini karena kurangnya promosi atau misalkan kurangnya kegiatan-kegiatan yang nampak di permukaan, sehingga eksistensinya itu kurang kelihatan, sehingga anak-anak ini bertanya mungkin ya Pak ya, apa kira-kira yang dilakukan di eskul ini dan apa impactnya terhadap mereka, kira-kira apa manfaatnya ketika saya mengikuti eskul ini, mungkin seperti itu Pak, sehingga anak-anak ini tidak terlalu paham. Karena saya melihat di pramuka ini banyak kegiatannya dan banyak promosi, banyak juga kegiatan-kegiatan luar yang mereka sering lakukan, sehingga ya anak-anak ini lebih paham tentang pramuka dan banyak yang mengikuti ini. Begitu Pak. Oh iya, jadi kurang-kurangnya aktivitas yang dilakukan oleh kegiatan ekstrakurikuler yang lain sehingga menyebabkan bahwa ekstrakurikuler itu tidak diminati oleh siswa-siswi di sekolah ini ya. Sementara pramuka itu cukup aktif dan melakukan berbagai macam kegiatan yang membuat anak-anak lebih tertarik. Jadi kira-kira apa yang harus Bu Rahma melakukan supaya anak-anak itu bisa lebih tertarik untuk masuk di ekstrakurikuler lain. Sementara Bu Rahma sudah bisa lihat sendiri bahwa di pramuka itu mereka melakukan berbagai macam kegiatan. Jadi Bu Rahma sendiri untuk ekstrakurikuler yang lain ini kira-kira apa yang harus dilakukan supaya anak-anak semakin berminat? Ada tidak di dalam pikiran Bu Rahma saat ini? Iya Pak, kalau saya sendiri Pak, saya memiliki ide. Contohnya eskul PMR ya Pak ya. Eskul PMR ini kan salah satu eskul yang kurang diminati oleh anak. Nah, menurut saya mungkin ada baiknya ketika eskul ini lebih banyak menggaungkan kegiatan-kegiatannya langsung terjun ke masyarakat. Contohnya Pak ya, bekerja sama dengan BNPB atau ketika ada bencana langsung terjun ke masyarakat. Jadi di sini siswa juga akan melihat gitu, oh ternyata ikut di eskul ini kegiatannya ini dan manfaatnya banyak, saya akan tahu tentang ini. Atau misalkan eskul kayak semacam pencaksilat misalkan, lebih bagus lagi kalau sering mengadakan event gitu Pak. Jadi siswa akan tahu dan siswa kan senang Pak ya kalau sering mengadakan event seperti itu, lomba-lomba seperti itu. Jadi ini yang ada di konsep saya Pak. Kegiatan yang lebih mengasihkan kepada siswa ya, dengan melalui kegiatan atau event-event yang nanti buat yang membuat anak-anak justru tertarik untuk masuk di ekstrakurikuler itu. Iya. Terus bagaimana Bu Rahma berkomunikasi dengan pembinanya supaya nanti justru supaya pembina ini betul-betul bisa menunjukkan kelebihan masing-masing ekstrakurikuler ini sehingga mereka bisa merekrut siswa untuk bergabung di kegiatan ekstrakurikuler mereka. Sejauh ini saya berpikir bagaimana caranya
saya berkomunikasi dengan pembina, salah satunya mungkin Pak ya, saya melakukan komunikasi dengan cara pembina ini harus lebih meningkatkan kompetensinya di bidang eskul ini dan mencari event-event yang lebih bagus lagi di luaran sana untuk bisa berkolaborasi dengan sekolah atau misalkan lebih aktif dalam berbaur melakukan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat untuk lebih bisa mengaktifkan kegiatan-kegiatan seperti itu Pak. Iya. Oh ya begitu. Jadi lebih banyak memberdayakan. Terus kira-kira Bu Rahma ini kapan ya bisa melakukan itu kan benar tidak akan kelebihan satu sehingga nantinya bisa ditemukan titik-titik untuk pusat masalah. Iya Pak, maaf Pak. Apakah Bu Rahma suaranya hilang? Apakah Bu Rahma tidak mau bertemu atau mengumpulkan seluruh pembina reguler untuk membahas bagaimana mencari solusi terkait dengan masalah yang Ibu Rahma tadi sampaikan sehingga dan memberikan saran terkait dengan masalah apa yang Ibu sampaikan tadi supaya anak-anak betul-betul tertarik masuk di kegiatan ekstrakurikuler. Iya Pak, boleh Pak. Jadi saya berpikir juga bagaimana saya berkomunikasi langsung dengan anak-anak untuk sekaligus mempromosikan eskul-eskul yang ada di sekolah kami atau berkomunikasi langsung dengan pembina-pembinanya bagaimana cara kita lebih meningkatkan kegiatan yang ada di eskul ini seperti itu Pak. Saya bisa bertanya kepada Bu Rahma, kita akan melakukan pertemuan. Apakah Bu Rahma akan jadi Bu Rahma akan melakukan pertemuan dengan para pembina ekstrakurikuler untuk memberitahukan tentang apa yang Bu Rahma sudah dapatkan ini, solusi yang Bu Rahma sudah dapatkan untuk disampaikan kepada para pembina sehingga anak-anak semakin tertarik untuk bergabung di ekstrakurikuler. Iya Pak. Ya, jadi saya berpikir bahwa komunikasi saya dengan pembina-pembina harus lebih intens lagi agar persoalan eskul-eskul ini bisa lebih teratasi lagi Pak. Dengan cara Bu Rahma. Iya ada nih Pak. Oke. Jadi tadi Bu Rahma mengatakan bahwa Bu Rahma mau melaksanakan kegiatan untuk bertemu dengan para pembina. Jadi apakah yang Bu Rahma bahas dengan pembina itu adalah terkait dengan masalah solusi yang kita dapatkan bersama di sini. Solusi yang sudah Bu Rahma temukan tadi dengan perbincangan-perbincangan yang saya lakukan. Sehingga nanti diharapkan para pembina betul-betul bekerja ekstra untuk mempromosikan dan dia punya ekstrakurikuler ya Bu ya. Iya Pak, betul sekali. Jadi saya berencana melakukan komunikasi dengan pembina-pembina ini untuk membicarakan kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan eskul-eskul di sekolah kami Pak. Oh iya Bu. Terus kira-kira Bu ada enggak yang bisa membantu Ibu untuk meyakinkan para pembina ekstrakurikuler di sekolah Ibu untuk betul-betul memahami peran mereka sebagai pembina di sekolah dan meyakinkan itu bisa terlibat langsung di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Iya Pak, jadi saya berpikir akan bekerja sama dengan kepala sekolah dan wali-wali kelas untuk lebih bisa berkomunikasi baik dengan pembina eskul ini agar mereka bisa lebih intens dalam membina eskulnya masing-masing. Oh iya betul sekali Bu. Jadi apa yang dilakukan adalah bagaimana melibatkan kepala sekolah dan wali kelas dalam hal ini untuk membantu para pembina dalam hal mensosialisasikan masing-masing kegiatan ekstrakurikuler. Begitu ya Bu ya. Terus ini kira-kira untuk kegiatan ini kapan bisa dilaksanakan Ibu?
rencananya? Secepatnya Pak, kalau progres saya itu saya harus melakukan ini sebelum memasuki tahun ajaran baru yang akan dilakukan tahun depan Pak, karena ini perekrutan anak-anak masuk ke dalam SPAN biasanya dilakukan di tahun ajaran baru. Jadi saya harus bisa melakukan ini sebelum dengan memasuki tahun ajaran baru Pak, sekitar 2 atau 3 minggu ke depan Pak. Ya, jadi 2 atau 3 minggu ke depan ya, ini sudah melakukan ini. Jadi kira-kira Bu, kapan lagi saya bisa mendengarkan informasi terbaik dari Ibu terkait dengan masalah anak-anak sudah bisa bergabung dan merasa punya antisipasi berbeda? Iya, bisa Pak, 2 minggu lagi kita ketemu lagi, bincang-bincang, dan saya ingin menceritakan hasilnya seperti apa, kira-kira hasil dari konsep yang kita bahas hari ini. 2 minggu lagi bisa Pak, bincang-bincang lagi. Ya, saya kira Ibu Rahma akan memberikan berita gembira buat saya ini bersama-sama di pertemuan berikutnya. Saya yakin anak-anak sudah mulai antusias untuk bergabung di satu sekolah di sekolah. Oke, Bu Rahma, terima kasih banyak. Oke, Pak. Iya, Pak. Terima kasih juga, saya sudah dibantu menemukan solusinya, Pak. Ya. Oke, terima kasih.